Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Indah Cahyani dengan NIM 210020007 dari sesi 10 mata kuliah Manajemen Perubahan atau disebut dengan Manajemen of Change. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi mengenai judul materi yaitu Fase Manajemen Perubahan or Phase Management of Change. Next. Adapun beberapa poin yang akan dibahas dari video presentasi kali ini ialah yang pertama, fase perubahan organisasi. Yang kedua, fase setelah perubahan organisasi. Yang ketiga, ciri-ciri perubahan yang berhasil atau yang disebut juga dengan organizational change phase, fed after organizational changes, characteristic of successful change. The first akan saya bahas yaitu fase perubahan organisasi. Menurut Muhammad Arifin, tahun 2017, manajemen perubahan atau Management of Change merupakan suatu proses yang sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan atau change pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut, tahapan atau fase proses manajemen perubahan. Adapun tahapan yang dilakukan itu atau stages yang akan dilalui ialah proses dan pendekatan terstruktur atau terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasional dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan atau mengerilkan perubahan change tersebut dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien guna memperkecil dampak dari proses perubahan atau change tersebut. Secara umum, terdapat beberapa fase atau tahapan dari manajemen of change itu sendiri, yaitu pertama ada persiapan dan pemahaman awal adalah seorang leadership dari organisasi, dari tim manajemen, memahami alasan di balik change yang akan dilakukan dan mengidentifikasi goals dan visi perubahan tersebut. Next, number 2, perencanaan perubahan atau plan of change merupakan setelah pemahaman awal terbentuk, next stages adalah perencanaan perubahan, yang mana tim dari manajemen of change merumuskan strategi dan rencana tindakan yang jelas untuk mencapai goals dari change yang akan dilakukan. Yang number 3, pengkomunikasian perubahan. Communication yang efektif merupakan kunci kesuksesan. Tahap ini melibatkan pengkomunikasian perubahan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk anggota organization dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Number 4, pelaksanaan perubahan. Di sini, tim dari manajemen of change bekerja sama dengan individual dan tim yang terlibat dalam perubahan untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditentukan atau step by step yang telah ditentukan sejak awal plan of change dibentuk. Yang last, terakhir, evaluasi dan penyesuaian, yang merupakan tahap yang paling penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan berhasil mencapai goals yang telah ditetapkan. Jadi, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil perubahan, pengukuran terhadap indikator kinerja, dan pembandingan rencana awal. Nah, masuk kepada fase perubahan. Adapun menurut para ahli, yang pertama fase perubahan berencana Pasenhim, yang mana menjelaskan ada
3 fase, yaitu number one, preparing for change, atau mempersiapkan untuk perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu ada preparation, assessment, and strategy development. Yang selanjutnya, number two, managing change, yaitu dalam fase kedua ini meliputi kedua kegiatan, yaitu detail planning and change management implementation. Number three, reinforcing change atau memperkuat perubahan. Dalam fase ini meliputi 3 kegiatan, yaitu ada data gathering, corrective action, dan recognition. Selanjutnya ada juga fase perubahan menurut Kurt Lewin, yang mana ada melalui 3 tahapan penting untuk fase perubahan Kurt Lewin ini, yaitu mencakup pemungkiran sistem lama, upaya untuk menciptakan susunan netral, dan mendapatkan dukungan dari organisasi, serta tahapan pelaksanaan sistem baru dengan fokus pada pengukuran efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya ada menurut Haynes 2005, mengatakan terdapat beberapa fase yang dapat ditempuh dalam melakukan manajemen of change, yaitu pertama ada fase A, yaitu positioning value, yaitu menentukan visi posisi strategis, merupakan tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perusahaan bisa dijelaskan secara gamblang. Yang kedua, atau number two, fase B, measures goals, yaitu mengukur tujuan, yang mana menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuannya bisa atau telah tercapai. Number three, fase C, assessment strategy, strategi assessment, yang mana ditentukan kesenjangan antar situasi terkini dengan situasi yang memang diinginkan, sehingga dapat ditentukan kebijakan untuk mencapai seluruh situasi dan kondisi secara lebih baik. Number four, fase D, action level, yang mana ini merupakan penjelasan strategi yang selanjutnya akan diintegrasikan seluruh kegiatan, proses, hubungan, dan juga perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesenjangan untuk menerapkan tujuan yang telah ditetapkan pada fase A. Yang terakhir, the last, yaitu environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Ini mampu mempengaruhi perubahan. Hasil dari identifikasi akan memberikan arah dan perubahan yang kelak akan dilakukan. Next materi. Masuk pada fase setelah perubahan organisasi, atau disebut juga dengan phase after organizational change, yang mana setelah dilakukan phase perubahan organisasi, management of change, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses kontrol dan evaluasi dari proses perubahan yang telah dilaksanakan. Evaluasi perubahan dilakukan untuk menganalisis dampak potensial dari perubahan yang sudah dilakukan oleh organisasi. The last materi, yaitu ciri-ciri perubahan yang berhasil, atau juga disebut dengan characteristic of successful change. Yang mana di sini saya mengutip dari kata pendapat Sondang tahun 1965, ada tanda-tanda keberhasilan dalam perubahan meliputi hal berikut. Yang pertama, kemampuan untuk bergerak dengan cepat, yang mana di sini dijelaskan bahwasannya yang berarti menjadi lebih inovatif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Number two, kesadaran akan pentingnya berkomitmen pada peningkatan mutu produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan. Number three, meningkatkan keterlibatan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan karir, pekerjaan, dan pendapatan mereka. Number four, fokus pada kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan yang selalu berubah. Kelas
pergeseran struktur organization menuju format yang lebih datar daripada hierarki piramidal, sebagian besar didukung oleh penerapan teknologi atau teknologikal dan change dalam budaya organisasional. Sebelum itu, sebelum saya menutup dari presentasi saya kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit kesimpulan bahwasanya manajemen perubahan adalah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur yang dimanfaatkan guna membantu organisasi dengan menerapkan sumber daya dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik. Dalam mengolah perubahan, berbagai model dan pendekatan dapat digunakan dan pemahaman yang mendalam tentang tahapan serta metode yang sesuai untuk mengelola perubahan merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan perubahan itu sendiri. Nah, keberhasilan selain itu, perhatian terhadap aspek psikologis dan budaya organisasi juga sangat penting dalam menghadapi perubahan. Nah, sekian dari penyampaian presentasi video kali ini. Saya Gita Indah Cahyani dengan NIM 1002007 mengucapkan terima kasih atas telah menonton videonya. Dan jika ada kesalahan, penyampaian materi, dan juga kekurangan, mohon maaf. Saya juga masih dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.